selamat siang Ibu. Ada yang bisa dibantu? Siang, Bu Bidan. Perkenalkan Bu ya, saya Vidi, saya bidan yang jaga hari ini, yang jaga sore ini. Namanya Ibu siapa Ibu ya? Nyonya D, Bu Bidan. Nyonya D. Ya. Ini ada yang bisa dibantu? Iya, Bu Bidan. Mau periksa kehamilan ya, lagi hamil ya. Silakan duduk Bu ya. Duduknya dengan yang nyaman. Mari Pak, duduk juga. Silakan duduk, ikut duduk ya. Keluhannya apa ya sekarang Bu? Keluhannya Yang dirasakan? badan mudah lelah sama ngantuk, Bu Bidan. Sering-sering mengantuk. Iya. Cepat capek kayak. Cepat. Ini Ibu namanya siapa? Nyonya D. Nyonya D. Umurnya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Ini hamilnya yang keberapa? Yang pertama. Pernah keguguran sebelumnya? Pernah. Nggak pernah ya. Udah pernah periksa ini kehamilan sebelumnya? Sudah. Kalau menurut Ibu sekarang kehamilannya udah umur berapa? 20 minggu. Udah 20 minggu ya. Minggu. Ini Ibu ya, saya jelaskannya nanti Ibu kan mau saya periksa, mau periksa kehamilan kan, nanti saya periksa Ibu dari kepala sampai kaki gitu ya. Sama keluhannya Ibu kan sering mengantuk ya. Nah ini saya lihat juga agak pucat ya muka Ibunya, nanti kita lakukan pemeriksaan penunjang juga. Tapi sebelum itu saya cuci tangan terlebih dahulu ya, nanti juga ada yang beberapa hal yang saya tanya terkait kehamilannya Ibu. Cuci tangan 6 langkah, kemudian kita tutup tirai, sampiran, dan pintu untuk menjaga privasi Ibu. Ya, Ibu ya sebelum saya periksa saya tanya-tanya terlebih dahulu. Ini kan tadi anak pertama ya. Sebelumnya pernah sudah berapa lama menikah sama bapaknya? 1 tahun. Sudah 1 tahun. Terus sebelumnya Ibu pernah ini enggak punya penyakit asma, sesak gitu enggak? Ada ya. Kemudian tanyakan data subjektif kepada Ibu, mulai dari riwayat kesehatan keluarga, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, psikososialnya, dan riwayat pola kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai dengan kaki, dan anjurkan Ibu untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Setelah semua diperiksa, kita lanjutkan kembali. Ini Bu ya. Ibu sebelumnya pernah dengar ini enggak tentang zat besi selama kehamilan enggak? Belum pernah ya. Ini ya. Zat besi itu kan sangat diperlukan tubuh untuk membentuk sel-sel darah merah. Itu kan ada kekurangan darah merah atau anemia, kita bisa sebutnya anemia. Ini sebenarnya selama kehamilan itu hal yang normal, asalkan dia tidak berlebihan, karena selama hamil itu ada pengenceran darah. Itu yang menyebabkan misalnya zat besi di dalam darah itu menurun. Ya. Ini tadi kan kita sudah lakukan pemeriksaan penunjang. Memang HB-nya Ibu itu turun, kadar darah Ibu itu turun. Kan normalnya untuk ibu hamil itu di antara 12 ke atas ya. Tapi ini HB-nya Ibu tadi pemeriksaannya itu 11. Itu termasuk anemia ringan gitu ya. Sebenarnya memang yang normal terjadi, tapi karena ada pengenceran darah itu biasanya akan turun gitu. Terus zat besi ini kan sangat diperlukan untuk membentuk darah ini, pembentukan sel darah merah. Jadi asupan makanan yang mengandung zat besi ini sangat perlu gitu. Karena kalau misalnya Ibu kekurangan sel darah merahnya gitu kan, kekurangan zat besinya, itu nanti akan mudah perdarahan gitu. Terus menghambat pertumbuhan janin juga, karena suplai oksigen, suplai udara ke janinnya berkurang karena sirkulasi darahnya pengenceran darahnya terlalu cepat. Terus kalau untuk zat besi kan itu untuk kadar hemoglobinnya kan, untuk mempengaruhi kadar hemoglobin. Itu yang biasa bikin hemoglobin kan untuk mengikat udara, mengikat oksigen. Jadi kalau misalnya hemoglobinnya turun, otomatis oksigen yang diikat juga akan turun. Makanya suplai oksigen ke janin, ke bayi akan berkurang. Bu ya. Terus ini kebutuhan zat besinya Ibu selama hamil itu dia itu 60 mg per hari atau 1 tablet. Dan minimal normal
hamil normalnya itu dia butuh 90 tablet selama kehamilan, itu paling sedikit. Biasanya diminum-minum di awal-awal ini semester. Kalau kita kan ada 9 bulan ya Bu ya, minimal itu 3 bulan itu harus rutin minum tablet tambah darah gitu ya. Terus ini tablet tambah darah ini kan dia bikin mual, efeknya bikin mual. Jadi baiknya tablet tambah darah ini ibu minumnya nanti pas mau tidur, sebelum tidur. Misalnya ibu tidur jam 9 atau jam 10 lah, ibu misalnya tidur jam 10 kan, jam 9 itu ibu boleh minum. Kalau enggak setengah jam atau setengah jam sebelum tidur, itu biar ibu enggak mual. Kadang kalau misalnya kita minum pagi itu mual, nanti ibu, apalagi ibu ini masih hamil muda kan ya, nanti makin parah mual muntahnya gitu. Supaya ini juga saya anjurkan juga kalau misalnya ibu mau minum tablet tambah darah ini zat besi, ini minum sekalian dengan vitamin C. Misalnya kalau misalnya memang tidak ada vitamin C, tapi nanti bisa beli vitamin C nya ya. Makan buah-buahan atau yang banyak mengandung vitamin C kayak jeruk, kayak jamu biji merah, itu kan banyak mengandung vitamin C. Itu bisa diminum bersamaan dengan itu. Terus kalau minum zat besi itu juga jangan diminum bersamaan dengan kopi atau susu. Itu juga bisa mengurangi penyerapan zat besinya. Gitu, karena susu dengan kopi itu ini mengandung kafein, nanti itu bisa menghambat penyerapan zat besi itu ya. Terus nanti jangan kaget kalau misalnya minum zat besi ini, minum Fe ini, penambah darah ini, karena biasanya dia nanti maaf ya Bu ya, fesesnya ibu nanti warnanya hitam. Nah nanti aduh habis minum ini kok ini berak warnanya hitam gitu, jangan kaget ya, karena itu kan ilmunya diserap dengan baik ya. Nah, kalau misalnya makan makanan sayur-sayuran hijau kayak bayam, bawang sawi, itu banyak mengandung ini zat besinya. Kalau misalnya ibu memang agak mual nih, tapi diusahakan tetap diminum dulu ya, nanti di rumah diminum terus ya, nanti saya kasihkan ini tablet tambah darahnya. Itu bisa dibantu juga dengan yang sumber alami kayak dari sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, itu banyak mengandung zat besinya ya. Dari keadaannya ibu ini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu ya. Nah, itu kemungkinan rasa capek-capeknya ibu sama mengantuknya ibu karena anemianya ini, karena kurang darahnya ini, itu makanya gampang mengantuk. Nanti juga aktivitasnya ibu dikurangi. Ibu ini ada kerja atau enggak? Belum ya. Nanti agak dikurangi yang aktivitasnya, kayak misalnya istirahatnya tidurnya dipercepat, baru istirahatnya diperbanyak ya. Bisa kasihkan obatnya Bu ya. Ini ada 30 tablet Bu ya. Nah, itu untuk 1 bulan, setiap malam minum sebelum tidur ya. Berarti 1 kali minum 1 malam ya? Iya, 1 kali 1 hari. Nah, nanti ini lagi Bu ya, berkunjung 1 minggu dari ini berkunjung lagi ya. Kalau misalnya memang tidak ada perubahan atau bagaimana, nanti kita cek lab lagi ya, supaya ini ditahu bisa meningkat atau enggak hemoglobinnya ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih.